Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan Bapak sebelah kiri saya. Mohon disebutkan namanya dan lembaga. Terima kasih. Terima kasih, salam sejahtera buat kita. Nama saya Royanto Purba, dari KSPC, Yoris Raweai. Menarik sebenarnya berbicara tentang roadmap ini. Tapi saya kepikir dalam 2050 targeting kita, itu dibutuhkan waktu yang sangat cepat. Sedangkan untuk transisi energi ini, pembiayaan juga sangat besar. Selalu yang sering saya dengar dibicarakan itu adalah pembiayaannya, efek kerja gitu. Padahal selama perjalanan itu masih banyak hal, katakan saya berbicara dari segi pekerja, yang terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan pekerja sendiri. Contohnya kesejahteraan mereka. Tidak cukup hanya mitigasi bencana atau iklim, tidak cukup hanya mereka nanti akan dipikirkan kerjaan apa gitu. Tapi yang perlu adalah menurut saya kita harus membuat ke mereka itu adaptasi atau kapasitas adaptasi. Ini yang harus juga diperhatikan gitu. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan tentang kemampuan adaptasi dalam tempo yang sangat singkat ini, karena itu akan berbarengan. Kita membutuhkan banyak pembiayaan untuk energi, transisi energi, tapi ini nanti bisa terabaikan gitu. Nah, jadi saya harapkan juga ada pembicaraan khusus atau adalah mungkin tim atau komite yang juga harus membahas ini, karena ini pekerjaan ini banyak gitu. Jadi harus melibatkan banyak peserta atau banyak stakeholder lah misalnya. Dan terlebih secara pekerja kami tentu kan kami harus memikirkan bina, lindungi, dan sejahtera. Kami tidak akan terlepas dari situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusi atau yang sudah dipikirkan. Contoh begini, ketika batu bara selesai, paling tidak saya memikirkan, ketepatan saya adalah praktisi di pertambangan, saya seorang geologis, berarti ada 3 minimal provinsi yang akan berdampak langsung. Minimal 5 kabupaten. Ketika itu terjadi, dalam tempo kita berapa tahun ini, sudah siapkah untuk mempersiapkan ke mereka keadilan itu? Apa yang akan kita lakukan untuk paling tidak daerah itu? Karena ketika itu berhenti, banyak sekali, bukan hanya orang-orang yang kerja di tambang batu bara, tetapi itu akan berentet terhadap perekonomian di daerah itu, dan itu juga akan berentet ke tempat lain gitu. Nah, kami mohon penjelasan juga apa sebenarnya usaha pemerintah yang nantinya akan menjadi kita sosialisasikan ke semua pekerja-pekerja. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya. Yang pertama saya bisa rekap sedikit bahwa ada usulan menarik, harusnya akan perlu dikembangkan tim yang mumpuni dalam hal kapasitas adaptif. Jadi tidak hanya berpikir tentang mitigasi energi atau transisi yang berkelanjutan, yang adil dalam jangka 10, 20 hingga 30 tahun yang akan datang, tapi ada juga cara kerja atau mekanisme tercepat setidaknya dari kemampuan adaptasi tersebut. Yang kedua, pertanyaannya lebih ke apa usaha pemerintah atau langkah-langkah yang mungkin sudah diupayakan dari Bappenas sendiri terkait dengan persiapan menuju energi berkelanjutan, menuju transisi yang setidaknya akan menghilangkan jutaan pekerja dan kesejahteraan mereka. Silakan Pak Schneider. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini diskusi ini memang terus terang saya bukan berlagak sebagai ahli ya. Tapi yang jelas Pak Royanto Purba itu meraih isu yang menurut saya sangat penting supaya kita bisa bersama-sama ya, tim semua melibatkan semua stakeholders terkait
bisa merumuskan bagaimana kita sama-sama mengembangkan kapasitas, terutama bagi teman-teman yang ada tenaga kerja, labor yang akan terpengaruh. Harapan kita sih itu semua bisa reskilling atau di-upskilling untuk bisa beralih ke renewable energy gitu. Sebetulnya moga-moga itu bisa terjadi, tapi kita yakin juga akan ada yang terdampak. Dari sisi pemerintah memang kami sudah membahas tentang social adaptive protection, bagaimana nanti teman-teman yang nanti akan terdampak itu bisa memperoleh sosial proteksi sosial yang diharapkan bisa mendampingi atau membantu mereka selama masa transisi sebetulnya. Tapi memang yang jelas kalau untuk pemerintah atau provinsi yang terdampak juga secara umum mereka akan terpengaruh dari sisi penerimaannya, dan ini memang harus disiapkan bagaimana yang tadinya pendapatan daerahnya yang dari bagi hasil natural resources yang ada itu akan berkurang atau mungkin akan hilang sama sekali. Nah, mereka juga harus siapkan peralihan industri kemana strateginya untuk bisa mendapatkan revenue dan create jobs juga yang terkait yang terkait di daerah tersebut. Dan ini tentunya memang pekerjaan yang harus melibatkan industri, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama dari pekerja juga harus bisa mendampingin, dari serikat pekerja juga harus bisa mendampingin teman-teman yang nanti terpengaruh dan juga ikut membantu memberikan masukan juga untuk skill apa nanti yang akan terdampak dan apa skill yang nanti akan kita perlukan dengan transisi di energi yang baru terbarukan ini. Dengan pendek kata mungkin saya sum up, ini pekerjaan yang besar yang memang harus kita sama-sama aware, nggak ada bisa single party yang bisa menghandle ini, Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada, bukan hanya pemerintah, nggak bisa juga. Bukan hanya labor union, nggak bisa juga. Bukan hanya industri, nggak bisa juga. Gitu. Jadi kita harus bekerja sama, working together untuk bisa mempersiapkan transisi ini bagi bangsa dan negara Indonesia. Memang akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik. Moga-moga saya harusnya mengundang Pak Yudo tadi bisa nerangkan kepada kita itu labor di mana nanti, tadi beliau sudah sampaikan akan ada job opportunity baru di industri yang baru. Mungkin kita yang jelas logikanya ya arahnya ke situ, kita persiapkan teman-teman. Apakah nanti itu electric vehicle, storage, di energy grid, smart grid, dan kemudian nanti di solar, ya mungkin ke situ kita akan siapkan gitu. Itu logika sederhananya supaya kita bisa tetap bisa create jobs dan opportunities untuk Indonesia, jadi no one left behind. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Senaider. Ada lagi